Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Gartu. Kembali lagi di AIM Podcast SMP Negeri 207 Jakarta. Bersama saya Kanaya Azahra Anindita Dan saya Fanidul Adli. Kali ini kita kedatangan tamu dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 2. Dipersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwarto. Saya kebetulan menjadi Kasih SMP SMA di Studi Pendidikan Oleh 2 Jakarta Barat. Sampai ketemu di sini. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pendidikan nih Pak. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel di mana minat baca atau literasi di Indonesia itu masih cukup rendah dibanding negara-negara lain. Nah, apakah ada pengaruhnya Pak? Dan gimana cara mengatasinya? Ya, bagaimanapun sebuah negara akan maju itu ketika kemudian tingkat bacanya warganya itu kemudian mencapai level yang tinggi. Iya. Nah, Indonesia itu kenapa kemudian sampai saat ini itu budaya membaca kita masih sangat rendah? Maka ini diakibatkan di rata-rata satu terkait dengan aksesibilitas buku itu yang kemudian masih sangat terbatas. Terus yang kedua, memang dari lingkungan keluarga budaya bacanya itu masih kurang. Maka saya senang sekali ketika di SMP 207 ini perpustakaannya memberikan wahana yang luar biasa untuk menjadi trigger bagi anak didiknya untuk mulai sedikit demi sedikit budaya membaca itu menjadi sebuah habit. Dan terkait dengan tadi itu, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah tadi, kita pemerintah punya program 15 menit membaca setiap hari. Terus kemudian kami berharap juga sekolah-sekolah itu dengan adanya perpustakaan 207 ini yang luar biasa, kami berharap itu bisa menjadi wahana, jadi anak oase lah gitu ya, bagi anak-anak yang kalau di luar membaca tidak nyaman, begitu masuk ke perpustakaan nyaman luar biasa. Sehingga itu harapannya menjadi trigger bagi anak-anak untuk mulai sedikit demi sedikit gemar membaca. Ternyata banyak hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi di Indonesia ini terutama. Betul. Yaitu membaca 15 menit kan. Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah Pak, dulu itu kan banyak nih istilah yang namanya tuh sekolah favorit. Iya. Seperti RSPI atau SSN. Iya. Tapi setahu saya Pak, sekarang ini udah nggak ada yang namanya sekolah favorit itu. Boleh tahu Pak apa alasannya? Pemerintah itu menginginkan bahwa pendidikan itu harus pendidikan untuk semua. Itu makanya kenapa kemudian labeling RSPI, labeling SSN itu tidak ada. Tetapi sekarang ini dengan sistem yang kemudian dibangun oleh pemerintah terkait dengan SPMB, sistem penilaian baru dan sebagainya itu diharapkan semua masyarakat DKI Jakarta, masyarakat Indonesia itu memiliki hak yang sama untuk proses pendidikannya. Karena pemerintah meyakini bahwa perubahan sebuah negara, perubahan sebuah keluarga itu semuanya dimulai dari pendidikan. Dengan aksesibilitas pendidikan yang merata, diharapkan semua anak yang kemudian dari anak tidak mampu, anak yang memang dari keluarga yang mampu, itu nanti akan bisa berbaur, kemudian sama-sama belajar untuk bisa memahami. Satu, terkait dengan bahwa Indonesia itu keberagaman. Yang kedua, terkait dengan kesempatan ini akan hal yang sama. Jadi, yang bisa menjadi sukses dalam pendidikan bukan hanya yang mampu, tapi yang tidak mampu kemudian bisa sukses dalam pendidikan. Itu kira-kira. Jadi itu yang alasannya ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak hal-hal yang sebenarnya wajib ada di dalam sekolah yang harus diterapkan di sekolah, tapi masih banyak nih sekolah-sekolah yang masih belum menerapkan hal tersebut? Saya melihatnya sekarang dengan adanya kurikulum satuan pendidikan. Jadi semua sekolah itu dibebaskan untuk mendesain sekolahnya seperti apa. Maka nanti sebenarnya masalah sudah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu ketika kemudian guru-guru, kemudian peserta didik, orang tua dilibatkan dalam proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Maka saya yakin harapan antara orang tua, harapan peserta didik, harapan guru, harapan bangsa dan negara itu kan bisa menyatu. Memang dalam proses penerapannya itu kan tidak mungkin akan sama di masing-masing satuan pendidikan. Itu nanti sesuaikan dengan satu resource yang ada di situ. Yang kedua disesuaikan juga dengan bagaimana kondisi keadaan peserta didik dan seterusnya.
Misalnya contoh terkait dengan proyek P5 yang kemarin kita sudah jalani bersama. Semua sekolah melaksanakan, tetapi variasinya, kemudian tingkat bagaimana proses pelaksanaannya dikembalikan kepada satuan pendidikan. Terkait dengan resource-nya, terkait dengan goal apa yang akan dicapai di sekolah tersebut gitu. Jadi kalimat yang tadi ditanyakan itu sebenarnya prosesnya bukan terlaksana tidak terlaksana, tapi dengan variasi yang berbeda-beda di satuan pendidikan. Oh, berarti banyak variasinya, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Jadi setiap sekolah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Betul. Bapak ini kan sebagai pengawas SMP dan SMA di Jakarta Barat 2 ya Pak. Menurut Bapak, sekolah yang ideal itu seperti apa Pak? Ya, di dalam proses pendidikan itu, ketika kita belajar bersama di dalam proses pendidikan itu kan ada 3 ranah. Yang kemudian digali, kemudian dididik, ada 3 ranah. Ranah pertama adalah kognitifnya, terkait dengan knowledge-nya, pengetahuannya. Maka ideal sekolahnya itu adalah ketika pengetahuan terkait dengan bagaimana pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk proses hidupnya di masa yang datang itu diajarkan. Tapi pengetahuan tidak cukup, harus ditunjang oleh bagaimana afektifnya, sikapnya. Sikapnya itu juga harus dilatih, karena sikap itu tidak bisa diajarkan, tapi adalah prosesnya dilatih lewat habit pembiasaan, lewat kemudian terkait dengan tadi di proyeknya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan psikomotornya, keterampilannya. Jadi pendidikan yang ideal 3-tiganya harus jalan. Pengetahuannya jalan, sikapnya juga kemudian harus diasah, dan keterampilannya juga harus diasah juga gitu kira-kira. Oke Pak. Nah, terakhir nih Kak, apa harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia serta pesan untuk para pelajar khususnya di SMA Negeri 200 di Jakarta? Saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku semuanya di 207 dan kemungkinan juga nanti bisa digunakan di seluruh Indonesia, bahwa yang merubah nasib seseorang itu adalah dari pendidikan. Maka tugas anak-anakku semuanya itu, 1, buatlah goal tentang diri sendiri. Goalnya, cita-citanya seperti apa gambarannya ke depan. Karena goal ini yang nanti akan menjadi pemandu saat kita kemudian dalam kondisi tidak semangat sekolah, tidak semangat belajar, tapi kita ingat, oh kalau kemudian saya tidak semangat belajar, saya tidak sulit untuk mencapai impian saya. Maka tugas pertama anak-anak semuanya, bangun impian anak-anak semuanya. Ingin menjadi apa? Goalnya mau jadi apa? Maka kemudian mulai goal itu kemudian menginternalisasi dalam dirinya. Bangun tidur, ya Allah, ketika saya pagi, mohon ya Allah, ketika saya belajar hari ini, dekatkan saya dengan impian saya. Maka ketika kita sudah melakukan itu, saya yakin anak-anak semuanya nggak ada anak yang tidak semangat belajar. Kenapa? Karena tadi kita itu punya tujuan untuk mencapainya. Dan kemudian kedua, biasa dalam proses mencapai tujuan pasti ada godaan-godaannya. Godaannya macam-macam, ada godaan bermain, ada godaan macam-macam lah. Terkait godaan, yakinlah bahwa godaan itu adalah dinamika dalam proses mencapai tujuan. Ketika anak-anak semuanya tahu goalnya ini, maka saya yakin anak-anak itu akan sampai pada titik itu. Saya sering menyampaikan di mana-mana kepada anak semuanya, anak Papua itu bisa sampai ke Monas, tapi anak Menteng belum tentu sampai ke Monas. Kenapa? Yang membedakan satu, anak Papua dia punya goal, punya tujuan sampai ke Monas. Sementara anak Menteng dia tidak kenapa sampai ke Monas, karena dia tidak punya goal situ. Anak-anak yang mungkin dari latar belakang dia tidak mampu, orang tuanya tidak mendukung, tapi kalau punya goal, impian yang kuat, saya yakin suatu saat akan sampai ke sana. Ya. Terima kasih Bapak udah menjawab pertanyaan dari kita berdua. Semoga apa yang Bapak utarakan dapat bisa bermanfaat bagi teman-teman di SMP Negeri 207 Jakarta dan buat semuanya juga. Nah, itu saja episode M-Podcast pada kali ini. Jangan lupa nantikan M-Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.